ya, dari Andi Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Oke, mari kita simak penjelasan dari saya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu RPP ya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP itu bisa kalian gunakan untuk satu kali pertemuan atau lebih pertemuan ya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD ya. Jadi RPP itu sumbernya itu dari silabus ya. Jadi kita mengembangkan RPP itu kita ambil dari silabus dan harus cocok ya dari silabusnya. Kemudian yang ketiga, RPP itu menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan dalam kompetensi inti KI dan dijabarkan dalam silabus ya. Jadi silabus itu mengambil dari kompetensi inti ya. Kemudian dari silabus kita jabarkan di RPP kita ya. Jadi siklusnya atau prosesnya RPP itu seperti itu ya. RPP ngambil dari silabus, silabus nanti itu dia ngambil dari kompetensi inti atau KI ya. Oke, pada kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih komponen dari RPP itu. Ya, di sini ada 14 komponen daripada RPP. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, ada identitas sekolah. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan ya, misalnya SMA Negeri Sejahtera, SMA Negeri 1 Kulon Progo misalnya ya. Kemudian yang kedua adalah identitas mata pelajaran atau tema, misalnya pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga itu ada kelas dan semester ya, kelas berapa, kemudian semester berapa itu juga harus kita cantumkan di RPP kita ya. Yang keempat itu ada materi esensial atau materi pokok ya, materinya tentang apa. Kita bahas di dalam RPP itu bahas tentang apa harus kita cantumkan. Selanjutnya itu adalah alokasi waktu. Alokasi waktu itu sangat penting untuk kita cantumkan karena akan mengetahui RPP itu bisa kita gunakan untuk berapa kali pertemuan, satu kali pertemuan atau lebih pertemuan ya. Yang nomor 6 yaitu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu kita gunakan untuk sebagai mengukur apakah tujuan dari pembelajaran kita itu sudah tercapai atau belum. Kemudian 7 adalah kompetensi inti ya, kompetensi yang akan kita harapkan ketika kita mengajar nanti itu apa. 8 adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kita ambil dari kompetensi inti ya, jadi kita turunkan menjadi kompetensi dasar dan juga indikator untuk mencapai kompetensi yang kita inginkan. 9 adalah materi pembelajaran ya, jadi nanti materi pembelajaran itu wajib kita cantumkan di RPP kita. Kemudian nomor 10 adalah metode pembelajaran. Jadi kita nanti menggunakan metode pembelajaran apa, kan ada macam-macam kan metode pembelajaran kan. Jadi kalian tinggal kalian gunakan itu yang mana, kalian sesuaikan dengan materinya dan juga kalian sesuaikan juga dengan peserta didik kita kemampuannya. Yang 12 ada sumber belajar ya. Sumber belajar itu misalnya adalah kamu ngambil dari internet, kamu ngambil dari artikel, kamu ngambil dari koran, atau kamu ngambil dari buku, itu harus kalian cantumkan di RPP kalian. Yang nomor 13 adalah langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Itu wajib kalian cantumkan juga dalam RPP kalian. Dan yang terakhir adalah penilaian harus belajar. Jadi penilaian hasil belajar itu wajib kalian cantumkan di RPP kalian karena itu akan sebagai tolak ukur dari pengajaran yang kalian lakukan itu bagaimana muridnya itu sudah berhasil apa enggak, itu dari hasil belajar yang telah kalian lakukan dalam pembelajaran ya. Jadi wajib kalian tulis di komponen RPP yang sudah kalian buat. Oke, selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam menyusun RPP. Di sini saya cantumkan ada 8 prinsip dalam menyusun RPP ya. Yang pertama itu adalah kita harus mengerti perbedaan individu peserta didik ya. Antara lain
kemampuan awal, kemudian tingkat intelektual, bakat, potensi minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan lingkungan daripada peserta didik itu juga wajib kita perhitungkan ketika kita mau menyusun RPP kita. Yang kedua adalah partisipasi aktif dari peserta didik ya. Otomatis itu ada sebagai bahan dasar dalam kita membuat RPP. Bagaimana peserta didik kita keadaannya, apakah mereka aktif, apakah mereka masih pasif, itu juga akan mempengaruhi dalam menyusun RPP kita ya. Jadi kita bisa mengetahui metode yang kita gunakan nanti itu sesuai dengan peserta didik kita atau belum. Yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Ini juga ada hubungannya dengan nomor 2 tadi ya, partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat adalah pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan ya. Ini juga ada hubungan juga dengan nomor 3. Selanjutnya nomor 5 adalah pemberian umpan balik atau feedback. Nah, tidak lanjut memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi ya. Itu adalah prinsip dalam membuat RPP. Untuk yang nomor 6 adalah penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar tadi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Yang nomor 7 adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Itu yang sangat penting ya. Nomor 8 adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi dalam RPP kita juga harus memuat mengenai teknologi ya, baik teknologi informasi ataupun juga teknologi komunikasi yang bisa kita padukan ya, yang bisa kita padukan sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih baik dan lebih maksimal. Itulah prinsip-prinsip dalam menyusun RPP ya. Oke, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai langkah-langkah dalam membuat RPP. Di sini saya tuliskan ada 11 langkah-langkah dalam membuat RPP. Yang pertama apa? Yang pertama kalian harus menuliskan identitas mata pelajaran kalian dulu. Yang kedua, kalian menuliskan kompetensi inti. Selanjutnya, kalian menuliskan kompetensi dasar karena urutannya adalah kalian membuat kompetensi inti, kemudian baru kalian membuat kompetensi dasarnya. Kemudian nomor 4 adalah menuliskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Kalian tuliskan. Yang kelima, kalian merumuskan tujuan daripada pembelajaran kalian apa. Nomor 6, kalian membuat materi ajar yang akan kalian ajarkan ke peserta didik kalian. Nomor 7, jangan lupa kalian menentukan alokasi waktu untuk dalam pembelajaran itu kamu membutuhkan berapa waktunya untuk satu kali pertemuan atau untuk lebih dari satu kali pertemuan ya. Nomor 8 adalah menentukan metode pembelajaran. Kalian pilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik kalian, sesuai juga dengan materinya ya. Jadi penentuan metode pembelajaran itu sangat penting. Nomor 9 adalah kalian penilaian hasil belajar dari peserta didik kalian itu tadi. Nomor 10, kalian menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar dalam pembelajaran kalian di kelas. Yang nomor 11 adalah kalian merumuskan kegiatan pembelajaran itu nanti seperti apa ya. Itu aja, demikian langkah-langkah dalam membuat RPP ya. Selanjutnya, kegiatan yang akan saya jelaskan ke kalian semua dalam RPP yaitu adalah merumuskan kegiatan pembelajaran. Ya, kalian harus ingat kalau dalam merumuskan kegiatan pembelajaran itu ada 3 hal yang wajib ya. Yaitu apa? Yang adalah kegiatan pendahuluan atau kalian di kegiatan pendahuluan itu kalian biasa mulai dengan perkenalan, kalian mengabsensi siswa kalian, ya kalian memberikan brainstorming dulu ya, jadi siswa kalian mulai tertarik dengan pelajaran yang kalian berikan. Kemudian di kegiatan inti yang B, otomatis kalian nanti melakukan berbagai macam kegiatan inti ya. Ya, jadi pembelajaran yang kalian lakukan itu materinya apa itu nanti pasti akan ada di kegiatan inti.
Yang ketiga adalah kegiatan penutup, yaitu kalian memberikan refleksi atau gambaran dari materi kalian itu apa. Kemudian kalian mengecek eh, pe, kalian mengecek dari siswa kalian apa sudah paham atau belum dengan materi kalian. Dan yang ketiga kalian memberikan umpan balik juga, timbal balik juga, memberikan refleksi. Dan juga kalian juga di kegiatan penutup kalian juga bisa memberikan semacam nanti apa sih materi yang selanjutnya akan kalian bahas, itu bisa kalian ungkapkan di kegiatan penutup ya. Oke teman-teman, mungkin demikian materi RP yang bisa saya jelaskan ke kalian. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan kalian tulis aja di kolom komentar yang ada di komen ya. Oke, jangan lupa selalu dukung dari karya-karya kami. Jangan lupa subscribe dan like-nya, itu selalu kita nantikan dari kalian. Terima kasih banyak karena sudah melihat video dari kami. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.